Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk praktik bahan bangunan pada kali ini telah memasuki pertemuan keempat. Jadi pada pertemuan keempat ini akan dibahas mengenai pengolahan dan penyimpanan bahan bangunan. Karena pada pertemuan keempat ini masih dibahas mengenai dasar-dasar dari bahan bangunan itu sendiri. Jadi yang pertama itu untuk proses pembuatan agregat. Nah, jadi untuk proses pembuatan agregat ini menggunakan alat yang dinamakan dengan stone crusher atau pemecah batu. Jadi stone crusher ini seperti yang dicontohkan pada gambar di kanan atas ini untuk yang ukuran besar. Nah, ini ibaratnya untuk ukuran sedang. Jadi ada stone crusher yang lebih besar lagi. Nah, yang di bawah ini merupakan contoh dari stone crusher ukuran kecil untuk produksi yang tidak banyak. Jadi ada beberapa proses peremukan atau penghancuran. Jadi yang pertama itu peremukan pertama, kemudian diayak. Nah, jadi yang lolos lolos saringan ini diremukan kembali, nah yang tertahan saringan, kemudian dibawa ke tempat penimbunan, kemudian diayak, kemudian diremukan kembali, kemudian diayak. Setelah itu, jika yang tertahan saringan seperempat, yang lolos saringan 4 inci di bawah tempat penimbunan, nah ini yang tidak lolos saringan 3/4 inci dilakukan peremukan ketiga. Sehingga nanti pada saat proses pengayatan terakhir ada yang lolos saringan 3/8 dan lolos saringan tak lolos saringan setengah inci. Nah, jadi semua yang sudah diremukan dengan ukuran masing-masing dibawa ke tempat penimbunan. Jadi di mana pada tempat penimbunan agregatnya ada hal yang perlu diperhatikan kembali. Nah, jadi yang benar ini yaitu di bawah ini. Jadi contoh penimbunan agregat yang benar yaitu seperti gambar di sebelah kiri bawah ini, di mana timbunannya ini tidak tinggi dan untuk atasnya ini datar, sehingga nanti tidak terjadi segregasi. Nah, jika dibuat meruncing seperti segitiga, nah nanti ini akan terjadi segregasi di mana nanti butiran besar dan kecilnya ini akan terpisah. Jadi timbunan terlalu tinggi, batuan-batuan membesarnya ini akan menggelundung ke bawah. Nah, jadi yang tersisa hanya butiran-butiran kecilnya saja yang menyatu. Jadi misalnya nanti diambil pada satu sisi tertentu, nah ini untuk ukuran butirannya tidak merata. Nah, yang kanan ini juga contoh yang tidak benar, di mana nanti jika ada satu sisi yang terjal, nanti terjadi segregasi juga. Jadi batuan-batuan atau ukuran yang besar ini akan jatuh ke bawah. Jadi contoh yang benar yang seperti di bawah ini. Nah, jadi untuk tingginya ini tidak terlalu tinggi dan juga atasnya ini datar. Jadi penimbunan agregat di lapangan ini, misalnya pada penimbunan ini di bawahnya harus dibilas agar tidak bercampur dengan tanah dan lumpur. Dan di atasnya ini harusnya ditutup dengan terpal agar terhindar dari hujan. Karena agregat yang terlalu basah akan sulit untuk menentukan kadar air semennya pada waktu membuat adukan. Jadi untuk penimbunan ini sebisa mungkin terhindar juga dari aliran-aliran air yang dapat membawa agregat ini sehingga tidak terpisah dari timbunannya dan juga sebisa mungkin dekat dengan lokasi pekerjaan agar mudah diambil. Kemudian untuk bahan kedua yaitu semen, ya dapat dilihat pada contoh yang ditampilkan ini merupakan salah satu contoh proses produksi semen. Ini untuk produksi semen ini diambil dari semen gresik. Jadi ada beberapa proses produksi semen. Yang pertama yaitu raw material preparation atau persiapan bahan baku utama. Jadi ada dua bahan baku utama yang digunakan. Jadi yang pertama didapatkan dari proses penambangan. Nah, jadi yang didapatkan dari proses penambangan ini berupa clay atau tanah liat dan batu kapur. Jadi dua bahan tersebut merupakan bahan baku utama dalam proses pembuatan semen. Nah, jadi semua bahan baku yang telah ditambang ini kemudian diproses lagi menjadi ukuran lebih kecil oleh crusher mill dan clay cutter dan hasilnya ditumpuk berbentuk pile. Untuk proses yang kedua itu disebut blending silo. Jadi output dari raw material ini selanjutnya proses di blending silo untuk homogenisasi. Di mana tujuannya yaitu mulai dari ukuran dan kualitas agar hasil material tersebut merata. Selanjutnya setelah blending silo, kemudian dilanjutkan oleh pyroproses, di mana pada proses ini material akan dimasukkan dalam preheater untuk proses pemanasan awal. Setelah proses pemanasan awal, material pun dibakar di rotary kiln dengan suhu sekitar 1400 derajat. Output pembakaran berupa lava yang mengalir tersebut didinginkan satu alat bernama clinker cooler. Lava yang didinginkan secara mendadak itu dia menghasilkan output berbentuk granular yang biasa dikenal dengan clinker atau terak. Kemudian clinker tersebut diratakan dan dikecilkan kembali ukurannya di heavy duty roller breaker. Kemudian dalam proses ini, clinker yang kualitasnya jelek atau bertujuan untuk dijual disalurkan lewat ekspor
bin, sedangkan kualitas yang bagus disimpan dalam clinker storage. Kemudian setelah proses clinker ini dibawa ke semen grinding. Nah, jadi pada semen grinding ini material berupa batu kapur, gypsum, dan material alternatif lainnya dikomposisikan kembali untuk digiling lagi di finish mill atau semen grinding. Output dari proses ini bukan berupa debu lagi, namun sudah termasuk serbuk semen. Selanjutnya dibawa ke semen silo, di mana semen tersebut tidak serta-merta dalam tahap final, namun disimpan lagi dalam semen silo. Jadi tujuannya ini untuk homogenisasi kualitas semen yang disesuaikan pada tipe semen yang ingin dijual, sekaligus menjadi tempat penyimpanan semen sebelum rilis ke packer. Selanjutnya yaitu proses semen packing bulk truck, di mana pada proses ini merupakan proses pengantongan semen dan pengiriman semen curah ke bulk truck. Dan nanti semen curah ini akan dibawa ke tempat pemakingan semen atau tempat pembungkusan semen, sehingga setelah dibungkus nanti semen dapat dibawa ke gudang untuk disimpan sebelum dijual kembali. Nah, untuk penyimpanan semen ini ada beberapa cara. Yang pertama, disimpan di ruang tertutup, sehingga semen ini terhindar dari sinar matahari dan air hujan. Dan juga untuk pada saat di gudang ini diberikan papan agar tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Jadi agar perlindungan maksimal, semen ini dapat ditutup kembali dengan terpal walaupun sudah berada di ruang tertutup. Kemudian dapat dilihat pada gambar, untuk tumpukan sak semen ini secara bersilang, jadi tidak merata dari bawah ke atas, karena pada ini hal ini dilakukan agar tumpukan semen ini tidak mudah terjatuh pada saat penumpukan. Selanjutnya beri ruang untuk sirkulasi udara. Nah, jadi untuk antar ruang sak semen ini, misalnya ini sudah penumpukan, nih terdapat celah-celah pada sak semen ini. Nah, ini untuk celah-celah ini berguna untuk ruang sirkulasi udara, di mana agar udara tidak terjebak di antara sak semen ini sehingga tingkat kelembapannya tidak meningkat. Karena kelembapan ini dapat menyebabkan semen ini cepat mengeras. Kemudian gunakanlah semen dari yang pertama disimpan atau metode first in first out. Karena jika semen yang lebih lama disimpan ini harus digunakan terlebih dahulu sebelum menggunakan semen yang lebih baru. Jadi jika semen sangat lama disimpan, maka nanti mutunya dapat berkurang. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan ruangan penyimpanan. Nah, di mana ruang penyimpanan ini juga harus jaga kebersihannya. Jadi harus sering dibersihkan dan dibuka ruangannya. Jadi untuk tidak mudah lembab dan juga sirkulasi dalam gudang ini akan tetap terjaga dan suhunya juga akan tetap terjaga. Jadi cara penyimpanan yang benar dapat menjaga kualitas semen dan memungkinkan semen dapat disimpan lebih lama sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kerusakan semen.